Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat baik yang ada di ruang ibadah maupun yang di rumah masing-masing. Shalom. Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih dimungkinkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Salam kasih dan sukacita dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Allah Tritunggal yang masih mempercayai kita sebagai anak-anak merayakan kehidupan di hadapannya. Kita memuji kebesarannya atas kerajaan pelayanan yang diizinkannya. Secara khusus, pekan pekabaran Injil yang telah berlangsung baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Kini kita sampai pada peringatan Minggu Prapaskah ke-6 dan Minggu Palma. Kita merayakan dan menyaksikannya sebagai perwujudan iman, menyambut dan mengerjakan penyelamatannya dalam panduan tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Marilah kita dengan sukacita kita berdiri menyambut dan memuliakan Tuhan dan melakukan Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan, bala sorga menyembah dikawalik semesta. Agung dan kudus, Maha Murah dan Rahmani, Putra Tunggal Penebus, Roh Penghibur yang sejati, langit bumimu penuh kemuliaan namamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari dengan sukacita kita memuji memuliakan Tuhan secara berbalasan berdasarkan Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah.
Di hadapan semua lawanku aku tercela menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. dan menjadi kekejutan bagi kenakalan-kenakalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepada Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan hinaan. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, tunaikan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Kita mendengarkan dan siap mengaminkan perintah Tuhan, perintah tentang mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mari di hadapan Tuhan kita
mengaku dosa dan kesalahan kita, memohon belas kasihan, ampunan Tuhan. Dalam kesadaran kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat, marilah kita membuka diri di hadapannya, mengakui akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Surga, kami telah berdosa kepadamu dan pada sesama kami. Ampunilah dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan.
sidang jemaat yang beribadah di rumah, sembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan jika memungkinkan dituliskan di situ pundi 1, pundi 2, pundi 3 dan pundi 4. Mendasari ungkapan syukur kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 3 dari Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Mu. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan memungkinkan kami untuk menyatakan persembahan dalam pelayanan di jemaat Tuhan di sini. Apa yang kami berikan adalah berkat Tuhan dalam hidup kami. Karena itu, Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah diberikan. Semoga dapat dikelola dengan baik dalam rangka menata pelayanan di jemaat Tuhan di sini. Juga kami meminta mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami dapat mempergunakan semua berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat materi, berkat jabatan. Semoga semuanya itu kami pergunakan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan datang mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dapat di hatiku mutiara yang berman, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri,
aku dapat ku beri. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan, dan doa kita nyatakan lewat nyanyian Kidung Jemaat 14 ayatnya yang ketiga. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Pembacaan Alkitab kita yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Pembacaan kedua, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bacaan Injil adalah dari kitab Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan perikop Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai mudah tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang,
kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Kami buang luka dami kuresu mangapuang. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, firman-Nya yang sudah kita dengarkan dan ia mengizinkan kita untuk mendengarkan, menikmatinya. Dan ada yang lebih penting, Tuhan mau kita melakukannya dalam hidup kita. Dan yakinlah Tuhan akan menuntun dan memampukan kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang sedang merayakan Minggu Palmarum, penutupan pekan pekabaran Injil Gereja Toraja dan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-74. Kita akan merenungkan tema diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat pagi, apa kabar? Secara khusus dari ruang onsite, kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara di ruangan virtual, terutama yang sedang bergumul karena sakit penyakit, yang bergumul karena penyakit yang berkepanjangan, penderitaan dalam masa tua, juga yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit dimanapun, tak terkecuali Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sedang terpapar COVID-19. Semangat Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan akan membebaskan kita dari penderitaan yang sedang kita alami. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengawali renungan ini saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah kita ini sebagai manusia yang membutuhkan Tuhan atau Tuhan yang butuh kita? Apakah kita yang membutuhkan Tuhan atau Tuhan yang membutuhkan kita? Saya sudah pastikan kita akan menjawab, kitalah yang membutuhkan Tuhan. Mengapa kita membutuhkan Tuhan? Karena kita yakin dan percaya bahwa hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan berdaulat, berkuasa secara mutlak, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Tak ada yang di luar dari kendali Tuhan. Semuanya, bagaimana dan apa kita, Tuhan yang berotoritas pada hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa Tuhan, kita hanyalah butiran debu. Kayak lagunya apa itu? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Lanjutannya. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
Aku tanpamu butiran debu. Tanpa Tuhan kita hanya butiran debu. Menandakan keringkihan, kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan kepada kita. Sehingga kita sepenuhnya tergantung pada Tuhan. Makanya kita setuju kalau kita mengatakan kita yang membutuhkan Tuhan. Tapi menariknya dalam bacaan utama kita ada paradoks, ya, yang berbanding terbalik dengan yang kita katakan tadi. Dalam bacaan kita, ungkapan Tuhan ketika ia memerintahkan kedua orang pada saat perjalanannya menuju ke Yerusalem, dia memerintahkan dua orang itu untuk pergi mengambil keledai yang sedang tertambat. Coba kita pelajari itu, coba kita lihat dalam bacaan utama kita. Dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keenam, ada yang dikatakan Tuhan memerlukannya, Tuhan membutuhkannya. Bayangkan keledai saja Tuhan memerlukan, ya. Dan dia juga memerlukan kedua orang ini. Nah, kalau itu yang mau kita pelajari, kita dapat mengatakan bahwa ternyata Tuhan membutuhkan kita. Why? Apa daya tarik kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa kelebihan kita? Ada enggak sesuatu yang membuat Tuhan terpana terpesona gitu loh, yang membuat Tuhan begitu sangat tertarik kepada kita, lalu dia memerlukan kita. Siapa kita ini? Who am I? Who are we? Siapa saya? Siapa kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah manusia berdosa yang tidak akan pernah bisa berbuat benar, tidak pernah bisa benar di hadapan Tuhan, sekalipun yang kita lakukan itu baik adanya. Karena dosa, daya tarik pada diri manusia itu sudah enggak ada. Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 dan 2, daya tariknya luar biasa. Kita dicipta berdasarkan gambar dan rupa Allah. Beda tipis dengan Tuhan. Bedanya dia pencipta, kita yang dicipta. Tapi karena dosa, kita hanya butiran debu. Tapi kok Tuhan memerlukan gitu loh. Nah, ada apa sehingga Tuhan menyampaikan ini dalam bacaan kita? Tuhan memerlukannya. Tuhan membutuhkannya. Lalu pertanyaannya, kalau memang dia adalah Mesias, kalau dia memang adalah seorang raja yang akan membebaskan orang-orang Israel, Kristus yang diurapi itu, yang akan menggenapi janji Tuhan itu, kenapa hanya seekor keledai dia harus minta tolong gitu loh? Dia minta bantuan, dia minta uluran tangan manusia, dia minta campur tangan kedua orang murid ini, dia minta campur tangan dari pihak-pihak yang lain. Ada apa? Apakah memang keselamatan dan pekerjaan Tuhan gak jadi dan tergantung kepada manusia itu? Gak jadi kalau tidak ada campur tangan manusia. Kenapa Tuhan gak potong kompas saja? Nah, inilah rahasia yang dinyatakan Tuhan lewat jalan yang tak terselami oleh akal manusia. Dia rela
menyatakan itu demi kasihnya yang kita kenal dengan kasih agape, kasih yang nggak pandang muka, yang nggak melihat kelebihan dan kehebatan kita sebagai manusia, karena sesungguhnya itu semua tak berarti di hadapan Tuhan dan tidak akan pernah bisa membuat Tuhan tertarik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kedua dalam bacaan kita di sini, kenapa Tuhan memerlukan kita? Kenapa Tuhan membutuhkan kita? Kenapa Tuhan berharap kita campur tangan dalam hal ini? Ternyata Dia ingin melibatkan kita sebagai manusia. Walaupun kita bukan siapa-siapa, dan Dia sadar bahwa sebenarnya kita juga butuh uluran tangan Tuhan. Kita butuh, Dia tahu kita butuh tindakan Tuhan, karena Dia tahu. Dalam bahasa Toraja susi teh na tandai puang matu kumanamui mak balik tua-tua te torrotolino nang tak nala salama. Nah, karena Dia tahu bahwa begitu keadaan kita, makanya Dia menyatakan kasih-Nya dan turun tangan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara manusia. Dan dengan karya keselamatan itu Dia melibatkan kita. Bahasa sederhananya, Dia ingin respon kita, tanggapan kita. Keselamatan tanpa tanggapan manusia nggak ada artinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana caranya Yesus mengajarkan ini? Lewat cara yang bagaimana kita bisa campur tangan, merespon semuanya itu? Sederhana sekali kalau kita lihat bacaan utama. Dua orang murid ini, Bapak Ibu, bayangkan saja diperintahkan mengambil keledai yang bukan miliknya. Kira-kira apa? Bapak Susian Malik irok kuantang na den toswa ki kumala itu sapi inde tejong. Kira-kira apa yang terjadi? Nantakwe kumake dentong kambare ki umum wala itu sapi nakwa dentom para lui. Kira-kira menakwa apa yang akan terjadi? Bisa parang melayang itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Adakah itu dalam benak mereka? Sebagai manusia, mereka juga punya rasa takut. Tapi mereka tahu yang nyuruh ini bukan orang sembarangan. Yang nyuruh ini Tuhan. Tuhan pasti sudah mengaturnya dengan baik. Lalu ada sebuah kekuatan iman yang besar, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan. Makanya dengan tanpa banyak tanya, mereka langsung pergi ke tempat. Sampai di sana, oh dentongan balik itu apa? Nang tak na balik itu puang matuah. Lalu mereka mengatakan seperti yang Tuhan sampaikan. Ada ketaatan, ya. Jadi caranya bagaimana? Ada ketaatan, ada rasa percaya, keyakinan dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau keyakinan setengah-setengah, keyakinan yang tanggung, Bapak Ibu saudara-saudara, penyerahan yang tidak sepenuhnya, itu akan sia-sia. Mendaftar di perguruan tinggi, mas sambayang sia. Berdoa percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tetapi masih cari joki. Nah, itu namanya iman yang setengah-setengah. Gak ada artinya, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi kedua murid ini benar-benar percaya sepenuhnya karena Tuhan yang mengatakannya. Belajar dari hal yang kedua, pemilik keledai. Kenapa dia enggak marah? Kenapa mereka enggak marah?
Ketika kedua orang ini mengambilnya dan mengatakan, walaupun mereka tanya, mengatakan Tuhan memerlukannya. Ternyata mereka juga percaya bahwa kalau Tuhan yang memerlukan, kita tidak boleh menolak. Dan Tuhan akan menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran kita, menggantinya dengan sukacita, berkat yang luar biasa. Makanya bagi orang Kristen, bagi orang percaya, memberikan persembahan tidak akan pernah membuat kita miskin. Amin. Apa ya mungkin ya ke maapa tamasya subsisten teh maapa tamasya na mukusya sapakidena. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memberi itu tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Lain kali mudah-mudahan ini ada waktu khusus kita akan membahasnya lebih jauh lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, ini kalau ini yang mengilhami kita, menguasai pikiran kita dan membuat iman percaya kita semakin teguh. Saya percaya tidak sampai setahun gedung pelayanan di samping ini akan selesai dengan baik. Kalau prinsipnya merespon bahwa Tuhan sekarang membutuhkan kita, maka jangankan keledai yang paling berharga pun kita bisa persembahkan. Amin. Hal yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, keledai. Kenapa enggak pakai kuda? Supaya kelihatan gagah. Ini kayak banci Bapak Ibu pakai keledai. Kayak lain-lain rasanya. Menunggang keledai, enggak ada keperkasaannya. Kelihatannya enggak ada kejantanannya, lebih perkasa, gagah, disegani berwibawa. Allah menunggang pakai kuda. Yesus datang ke Yerusalem, ke dunia ini bukan untuk berperang, tetapi dia membawa damai. Dia ingin penyelesaian yang terbaik. Ya, banyak jalan menuju rumah, tetapi cara Tuhan adalah cara yang terbaik menyelesaikan persoalan dunia ini, persoalan karena dosa manusia, dengan cara yang damai, penuh kelemah lembutan, penuh kerendahan hati. Walaupun dia Tuhan, tetapi dia datang merendahkan hati dengan lemah lembut. Ada bukunya Andar Ismail, judulnya Katakan dengan Bunga. Baru judulnya saja sudah bisa kita tahu. Katakan dengan bunga, katakan dengan keindahan, katakan dengan kelemah lembutan. Naya moke memaktu bang kadanna. Tang lama akade ke tang sengke. Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira gimana? Tidak akan ada kedamaian, tidak akan ada penyelesaian. Masalah akan semakin bertambah. Bapak Ibu saudara-saudara, itu keteladanan-keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Orang mengeluh-ngeluhkan bagaimana baju Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya bahas di situ saja, baju, orang melepaskan baju sepulang dari ladang dan melemparkannya, menghamparkannya. Artinya apa? Orang-orang yang menyambut Yesus sambil berteriak Hosana. Hosana artinya selamatkan kami, disampaikan dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan dan kerendahan hati. Melemparkan baju, menghamparkan baju artinya rela kehilangan yang berharga pada dirinya. Bagi orang Yahudi, melakukan hal seperti itu berarti orang akan melihat bahwa itu orang miskin karena sudah tidak punya apa-apa. Tapi demi Kristus mereka rela merendahkan hati dan memberikan yang terbaik seturut dengan ketulusan
dan kerinduan mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam memaknai kehidupan kita sebagai orang percaya, hendaknya semuanya dalam kesadaran penuh kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang menyadari bahwa siapakah kita ini. Sebenarnya kita yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya memberikan contoh dalam kerendahan hati, siap untuk mendengar. Buddha tu tahu noka mak perangi pamorebang hari mak kadah. Banyak orang yang tidak mau mendengar tetapi lebih suka berkata-kata. To apa to nasangat bahasa Toraya? To Buddha kadah. Dia tuh to Buddha kadah biasa seperti tong kosong nyaring bunyinya. Nah kadang king liu dirangi toh. Bapak Ibu, dengan datang merendahkan diri, memasang telinga, kita bisa mendengar suara Tuhan. Jangan jadi orang tang mak perangi. Berikutnya, bagaimana seorang Paulus menyampaikan itu kepada Filipi. Sehati sepikir, saling memperhatikan, sehati sejiwa. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita lakukan? Respon kita kepada Tuhan yang membutuhkan kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang memerlukan kita dalam pelayanan, yang memerlukan kita di dalam gerejanya, yang memerlukan kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Menarik ungkapan yang dikatakan oleh Soekarno, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah engkau berikan bagi negara. Nah itu bisa ditanyakan. Jangan tanyakan apa yang gereja sudah berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang kau sudah berikan bagi gereja, sehingga kita merasa memiliki gereja ini. Bayangkan kalau semua anggota jemaat merasa memiliki gereja ini. Namun tak ana ditambahi, namun tak ana diumumkan si pentalun, si penna pak sang minggu kumalamak kerja bakti ki. Ya, kalau semua merasa memiliki, ya, saya kira kita akan bersama-sama dengan begitu sangat indahnya. Kalau kita sudah sehati sepikir, kita tidak akan pernah saling melukai. Karena ketika kita sehati sepikir dan merasa kita adalah umat yang bersama-sama di dalam persekutuan Tuhan sebagai saudara bersaudara, yang satu disakiti berarti kita juga tersakiti, sehingga tidak ada lagi yang tega untuk menyakiti. Yang ada adalah keharmonisan dan keindahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka penutupan pekabaran Injil, tadi malam saya nonton, ada juga yang nonton mungkin ya, bagaimana cucunya, istrinya pendeta Agustinus Sandarumpa ya, istrinya pendeta Yosep Tapi, cucunya bagaimana menceritakan ketika Yosep Tapi dibunuh, bagaimana menceritakan pedihnya. Dan masih banyak lagi martir-martir gereja yang sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ini respon Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya kita sekarang pakai stola merah, simbol kepahlawanan. Sekaligus juga tobarani tetapi tetap rendah hati. Memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya bagi kemuliaan Tuhan. Nah sekarang ini kalau dilemparkan kepada kita, apa yang sudah kita berikan dan apa yang akan kita berikan bagi gerejanya. Mari berikan yang terbaik. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita saat teduh sejenak.
kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan tetap akan menjadi manusia yang berdosa, manusia yang binasa. Tuhan sadar, Tuhan tahu bahwa demikian adanya kita, sehingga Dia turun tangan dari surga turun ke bumi, datang merendahkan diri, menderita mati, disalibkan mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kita. Dan disitulah kita diharapkan untuk merespon kasih Tuhan itu. Tuhan membutuhkan kita. Supaya keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita. Hanya karena anugerahnya, kasihnya yang besar, sehingga kita diselamatkan. Menyambutnya jadilah manusia Paskah yang sesungguhnya, yang taat, setia, rendah hati, bahkan rela berkorban, mengorbankan segala sesuatunya, dan bahkan yang paling berharga pun. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang beranugerah, terima kasih puji syukur kepadamu. Tuhan menganugerahkan kehidupan ini, menganugerahkan berkat-berkat yang begitu sangat luar biasa, boleh menjadi bahagian kami. Dan secara khusus hari ini kami boleh menikmati berkat persekutuan bersama-sama dengan umat-Mu, menyembah Engkau, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami, mampukan kami mengaminkannya. Firman-Mu jangan lalu begitu saja jadi perenungan bagi kami sekalian, agar kiranya kami mendeladani kasih dan pengorbanan Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, menyatakannya dalam keseharian hidup kami, bagaimana merespon semuanya itu seperti yang Tuhan ingini. Kami percaya juga kehidupan kami seminggu ini Tuhan akan menjaga dan memelihara, melindungi kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, tugas pekerjaan, segenap usaha jemaat-Mu, pelayanan, dan banyak agenda-agenda yang lain akan berjalan dengan baik bersama dengan Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu secara penuh, berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Lebih-lebih juga segenap umat-Mu yang berduka cita karena persoalan kehidupan, karena pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, kehidupan keluarga, tak terkecuali kehilangan orang-orang terkasih, seperti yang dialami oleh istri hamba-Mu pendeta, almarhum pendeta Mika Pakan di Kendari, di mana hamba-Mu telah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan pelayanan, meninggalkan istri, anak kekasih Lingga bersama dengan adiknya. Tuhan kuatkan, hiburkan, dan segenap rencana untuk pemakaman pengantaran jenazah kiranya berjalan dengan baik. Anak
yatim tidak Engkau akan biarkan Tuhan. Masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Semuanya kami percaya hidup kami ini tak ada yang sedikit pun luput dari pantauan-Mu, dari jangkauan Tuhan. Tak terkecuali yang lemah tubuh, yang sedang terpapar, yang sedang sakit, sebagaimana yang dialami oleh Nyonya Ajis Adit di rumah sakit yang sedang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Demikian juga dengan hamba-Mu Pendeta Yusuf Sudi Maliku bersama dengan Ibu Pendeta Oktavina Lago yang masih dirawat di Rumah Sakit Hermina. Nyonya Agustina Patongluan, Nyonya Dorce Tumembon, Diaken Nyonya Ceha Dengen, Nenek Bokok, Nyonya Matius Ruru, Gabriela Nadine, Bapak Penatua Albertus Toding, Nyonya Rahel Toding, Saudari Muli, Bapak Simon Paluin, Bapak Ter Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Petrus Baru, Bapak Yesa Lulinggi Omah Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Mathilda Timisela, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bande, Saudara Naftali Mina, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatmo, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakobus Buang, Nyonya Serlina Yoel Buah, Bapak Peter Tena, Nyonya Hermin Barang Rusa, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Kiranya Tuhan pelihara, Tuhan menjaga mereka, menyembuhkan mereka semuanya. Kami percaya pelayanan kami hari ini yang jauh dari kesempurnaan di dalam tangan-Mu akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bahagian hari ini. Perlengkapi kami seterusnya untuk semakin lebih baik lagi. Kami doakan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan pelihara mereka, sama Tuhan memelihara dan menjaga kami. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Mampukan mereka untuk mengemban tugas yang begitu sangat berat ini. Hal yang juga begitu sangat penting, bahwa telah 1 tahun ini kami bergumul karena penyebaran pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum memperlihatkan tanda-tanda telah hilang dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya mendengarkan apa yang kami pinta. Pandemi ini kiranya segera berakhir. Pandemi ini kiranya segera hilang dari tengah-tengah dunia ini. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Kami hanya berharap kepada-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, segenap rencana agenda pelayanan yang akan dilaksanakan seminggu ke depan ini, pemberkatan nikah, rencana ibadah, peneguhan Bapak Pendeta Petrus Tangkialo, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya boleh berjalan dengan baik. Dan untuk agenda yang tertunda, ibadah emeritasi Bapak Pendeta Yusuf Sudi Maliko,
kiranya dalam waktu ke depan ini juga akan dilaksanakan dengan baik. Kami serahkan hidup kami, sambut sempurnakan doa kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari Jumat tanggal 2 April dalam ibadah Jumat Agung kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagaimana yang sudah dititahkan oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam rangka itu mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada tanggal 2 April 2021. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Nah, untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kita kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum anggur dan cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah minggu masih akan dilaksanakan secara live streaming untuk minggu depan.
Jadi memang hari ini kami menghitung warga jemaat yang hadir ada 60 lebih. Itu artinya sudah harus dipikirkan untuk beribadah bersama-sama karena tanganat tamu dulu banuanna. Ya. Yang berikut kebaktian rumah tangga dan insidentil itu juga sudah dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan ketentuan yang hadir keluarga inti dan pelayan serta liturgis. Ini juga mungkin sudah harus dievaluasi karena tetangga kami ibadah, kami tidak hadir karena dikatakan keluarga inti. Kami gelisah di rumah, nama kumpulan teh sama non tati nata eta male. Masalahnya kita ngaraga keputusan dalam malik ina kuang kita udah ko iti Malaysian nah kita digagai. Jadi sepertinya memang harus dipikirkan ulang ini. Pemberkatan dan peneguhan nikah dilayani dengan peserta yang dibatasi sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi. Mohon keluarga yang akan menikahkan anaknya supaya tetap memikirkan kerumunan orang. Pakilale temi keluarga di kuako dibatasi ki malam gereja agian nih. Yang berikut peneguhan dan emeritasi pendeta. Sebagaimana telah diumumkan beberapa kali bahwa peneguhan dan emeritasi itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pukul 9. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, peneguhan dan emeritasi harus dipisahkan. Artinya jadwal tanggal 4 itu peneguhan pendeta Petrus Tangkialo tetap akan dilaksanakan dengan mengundurkan waktu emeritasi Bapak Pendeta Yusuf Maliku karena sampai saat ini masih pemulihan di rumah sakit. Jadi minggu depan kita akan tetap melaksanakan peneguhan majelis Bapak Pendeta Petrus Tangkialo dan warga jemaat yang hadir dari setiap kelompok itu maksimal 5 orang satu kelompok. Jadi kita masih tetap membatasi diri untuk itu. Tadi pagi saya dengar berita kelompok senam Malebang rekreasi sulit akan nanasang. Di Jawa, bukan di sini. Tapi itu bagian dari peringatan bagi kita bahwa tetap harus menjaga kerumunan itu supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Jadi saya ulangi, peneguhan pendeta Petrus Tangkialo tetap dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pukul 9 dengan kehadiran anggota jemaat. Setiap kelompok diusahakan maksimal 5 orang. Siatur komisi kelompok. Dan ibadah emeritasi ditunda pelaksanaannya sambil tetap menunggu informasi dan perkembangan kesehatan Bapak Pendeta Yusuf Maliku. Yang berikut kebaktian syukur. Pada hari Rabu 31 Maret 2021 akan dilaksanakan kebaktian syukur di rumah keluarga Heritoring SH kelompok 6 Ramat Tengah pukul 16.00. Kembali ke poin di atas tadi. Keluarga inti ko si pakilala lawan kita lagi nama padi penami jelu sa de bona susiaku. Panitia Hari Raya Gerejawi informasi dalam rangka memperingati Hari Raya Gerejawi, panitia akan mengkoordinir ibadah live streaming di gedung gereja. Jadi ada beberapa momen Hari Raya Gerejawi yang akan dilaksanakan pekan depan, semuanya dilaksanakan secara live. Ibadah Kamis Putih dilaksanakan hari Kamis 1 April 2021 pukul 18.00. Ibadah Jumat Agung dilaksanakan hari Jumat 2 April 2021 pukul 9. Ini perjamuan tapi juga tetap live streaming.
Ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan hari Sabtu 3 April 2021 pukul 18.00, juga live streaming. Ibadah Paskah dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-31 Jemaat Rama dilaksanakan hari Minggu 4 April 2021 bertepatan dengan peneguhan Pendeta Petrus Tangkiallo. Jadi informasi bagi kita jemaat, bedeng kitang mengkilala ulang tahun ta Jemaat Rama ditetapkan 1 April. Tapi pelaksanaannya itu dilaksanakan pada hari Minggu yang terdekat setelah tanggal 1 April. Perjamuan kudus tadi sudah didoakan, kita mempersiapkan diri untuk itu. Kemudian pernikahan. Jika Tuhan berkenan, pemberkatan peneguhan nikah pasangan Michael Rupangi dengan Destanalia Baralangi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 April pukul 9. Konvokator kelompok 2 dan kelompok 6 pianis Tri Utami. Peserta ibadah yang hadir di gereja tetap mengikuti protokol kesehatan. Kartu persembahan pembangunan sudah dijalankan, mohon disambut dengan sukacita dalam rangka penyelesaian gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu yang ada di samping. Demikian informasi, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Dari sidang jemaat kita berdiri dan mari kita dengarkan petunjuk hidup baru. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Sidang jemaat, pergilah, sambutlah dia yang datang dalam nama Tuhan, muliakanlah dia di sepanjang hidupmu dalam segala perkara dan di segala tempat. Ya, kami akan memuliakan dia di hidup ini. Roh Kudus menolong. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita melakukan Kidung Jemaat 436, lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan
kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap umat Tuhan yang boleh beribadah bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Ramah, Lasis Makassar Tengah. Dari tempat ini kami mengucapkan kepada kita sekalian, selamat hari Minggu, selamat menikmati anugerah Tuhan hari ini, dan selamat beraktivitas untuk 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.